Semua burger milik Allah by Aldi Taher. Ini kampanye kah? Ini trik marketing kah? Ini by design kah? Atau ini memang murni atas izin Allah? Nah, insya Allah Bang Isa mau bahas nih di video kali ini ya. Luar biasa, menarik sekali ya tentang kampanye ini. Bisa dibilang campaign, bisa dibilang trik, marketing lah, bisa dibilang mungkin kata Bang Aldi Taher ini ya ini cuman spontan aja. Karena memang beliau sebelum-sebelumnya memiliki pengalaman-pengalaman hidup ya mungkin membuat kesimpulannya jadi seperti ini ya. Disclaimer dulu ya, dulu Bang Isa pernah sering jalan sama beliau nih, 2012. Mungkin beliau masih ingat gak ya? Oke, alhamdulillah ya, masya Allah ya. Jadi apa sih ini sebenarnya semua burger milik Allah? Luar biasa ya, emang betul sekali. Hakikinya adalah semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Diri kita pun milik Allah. Bahkan jasad kita ini, ya hati kita, ruh kita, apa yang kita miliki itu milik Allah semua. Ya, bukankah kita sering membaca saat kita sholat, ya Maliki Yaumiddin, Allah memiliki, ya Allah Al-Malik, ya Allah yang merajai, yang menguasai, ya. Dan selain Allah yaitu makhluk, selain Allah berarti Allah yang memilikinya. Karena hanya ada Allah dan kepemilikan oleh Allah. Pantaskah ini misalnya dikampanyekan ke orang-orang bahwa memang semua burger milik Allah, ya udah beli aja. Aldi's Burger habis, beli burger Bangor gitu kan. Luar biasa sih kalau menurut saya, maksudnya, kalau emang niatnya tulus, niatnya ikhlas, dan memang wallahi karena memang, ya sudah semua rezeki sudah Allah atur. Bang Isa juga pernah, lihat di podcastnya Kasih Solusi, Bang Dery. Di situ Bang Dery kan membahas tentang marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, di video tersebut Bang Dery tanyain, "Ini marketing apa ini? 1.0 kah, 2.0 kah, 3.0?" Terus kata Bang Ali Tahir, ini marketing 0.0. Ya, karena semuanya milik Allah. Itu benar sekali, subhanallah ya, Masya Allah, itu jawaban yang luar biasa ya. Ya, luar biasa. Tapi kemarin Bang Aldi sempat qadarullah pernah terpeleset, tapi wajar. Manusia terpeleset itu wajar ya. Bang Aldi menyebutkan asbun milik Allah ya. Asal bunyi milik Allah. Hal-hal yang nggak pantas dinisbatkan kepada Allah itu kan memang hakikinya, memang hakikatnya memang milik Allah. Tapi kita nggak pantas menyebutkannya seperti itu. Tapi alhamdulillah Bang Aldi sudah tidak melakukannya ini dan sudah klarifikasi. Top, 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 top ya. Dan apa efeknya bagi masyarakat? Keren sekali menurut Bang Isa, keren sekali mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini milik Allah, kita nggak bisa sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, Bang Aldi juga pernah bilang kayak gini, ya Bang Aldi pernah bilang, pernah ditanya di podcastnya Dokter Tirta kalau nggak salah, ya, Bang Aldi ditanyanya seperti ini, siapa yang paling kaya? Ya, Elon Musk paling kaya? Elon Musk tidak kaya, yang kaya hanya Allah. Luar biasa. Ya, memang betul Elon Musk tuh nggak kaya. Yang kaya itu hanya Allah. Karena apa? Kita nggak punya apa-apa. Elon Musk pun diberikan triliunan titipan dan dia pun nggak bahagia. Ya, di sebuah konten ya Elon Musk bilang dia nggak bahagia, padahal punya ribuan triliun. Bayangkan ribuan triliun, ribuan triliun nggak bahagia. Bingung juga ya kita ya. Nah, tapi ini efeknya juga kita harus menanamkan akidah yang tepat. Jangan sampai gara-gara kita bilang semuanya milik Allah, jadi kita malas berusaha. Jadi kita nggak mau ikhtiar, nggak mau mengambil sebab, nggak mau belajar, nggak mau berprogres. Ya, karena berdalih, ya udah semuanya milik Allah, semuanya udah takdirnya, kayak gitu. Itu juga tidak tepat. Nah, semua milik Allah ini menanamkan akidah kepada kita, menanamkan tauhid kepada kita. Ya ini bagus sekali ya. Ini harus kita dengungkan kepada anak-anak kita. Ya anak-anak kita sejak kecil, bagusnya memang dari awal saat misalnya kita mendapatkan rezeki, kita bawa ke restoran atau kita bawa jalan-jalan anak-anak kita bilang, ini semua atas izin Allah. Ini semuanya hasil dari Allah yang berikan kepada kita ya. Misalnya ayah hanya cuma bisa berusaha, Allah yang memberikan. Itu menanamkan akidah yang luar biasa. Karena akidah ini butuh sekali ya. Karena akidah yang tepat ini membuat manusia itu tidak gampang bersedih saat terjadi musibah dan membuat manusia itu tidak gampang terlalu jumawa atau sombong saat mendapatkan nikmat. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Tapi emang benar, logika berpikir kita lahir nggak membawa apa-apa ya, kita lahir nggak bawa apa-apa ya, bahkan kita telanjang bugil ya, kita bugil lahir di dunia ini, kita meninggal pun nggak bawa apa-apa, nggak bisa kita bawa tanah 3 hektar kita, nggak bisa kita bawa rumah, puluhan rumah kita,
Nggak bisa kita bawa ratusan mobil yang kita punya, nggak bisa. Tetap kita meninggal pun, ya kita semuanya kita tinggalkan. Jasad kita tinggalkan, barang-barang kita tinggalkan, ruh kita yang diangkat oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran, Masya Allah, ya ini luar biasa. Ya luar biasa, sudah dijelaskan kepada Al-Quran di surat Al-Insan ayat 30, dan kamu tidak akan menghendaki atau kamu tidak akan mampu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Jadi memang semuanya atas izin Allah. Kita hanya bisa berusaha, tapi izin dan kehendak utama, kehendak mutlak itu dari Allah semua. Dari Allah semata, ya. Tapi juga ada kalimat motivasi ya bahwa jangan sampai kita bersandar atas ya ini semuanya atas kehendak Allah. Kita nggak bisa berusaha. Allah juga jelaskan di surat Ar-Ra'd ayat ke-11, sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi di sini Allah juga menegaskan bahwa memang semuanya kehendak Allah semata. Tapi kita sebagai manusia juga harus berikhtiar mengambil sebab-sebab itu. Dan juga di sini ada hadis dari Rasulullah SAW, ya hadis surat Muslim, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ya maksudnya jangan lemah itu jangan berputus asa. Kita tetap harus berusaha. Ya, kampanye apapun, semua burger milik Allah, semua travel milik Allah, Ka'bah milik Allah, atau kampanye usaha apapun, tetap kita harus berusaha, ya, dan tetap kita harus berikhtiar. Tapi hati kita tawakal kepada Allah, hati kita bersandar kepada Allah. Karena konsep ikhtiar, konsep tawakal yang benar itu adalah hati yang bergantung kepada Allah, tapi fisik yang tetap berusaha dan berikhtiar. Jadi kombinasi antara hati yang bergantung kepada Allah dan fisik kita yang bersemangat untuk belajar dan berusaha. Oh ya, kembali lagi masalah Bang Aldi Taher ini ya, saya yakin yang saya yakini ini bukan campaign. Ini bukan trik marketing, bahwa ini murni dari pengalaman Bang Aldi Taher. Ya, karena saya lihat pengalaman beliau ya, beliau pernah sakit ya. Terus kehidupan beliau juga mengalami ujian-ujian yang luar biasa ya. Tapi beliau bisa bangkit dan bisa bertahan, bisa survive ya. Dan disitulah pengalaman hidup berbicara ya. Nah, ketika kata Bang Aldi apa? Kalau rugi, nggak ada bisnis yang rugi ya. Yang ada apa? Rezekinya segitu. Yaitu subhanallah, Masya Allah, yaitu mindset yang luar biasa. Ya, jadi kita nggak usah khawatir ke pebisnis rugi apa segala macam. Memang ya, tapi kalau Allah sudah takdirkan kita untuk jatuh dulu, ya kita harus bangkit lagi, kita harus ikhtiar lagi seperti itu. Jadi tidak ada bisnis yang rugi. Rezekinya di situ. Itu kata Bang Aldi. Kata Bang Aldi juga baca Quran. Ya, baca Quran. Jadi memang Masya Allah ya, jangan tinggalkan baca Quran. Pernah dalam sebuah halaqah ya di Masjidil Haram ya, syekhnya berkata seperti ini. Jadi coba kalian ya jangan tinggalkan baca Quran setiap hari. Baca Quran dan lihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Ya, jadi memang keberkahan baca Quran itu, walaupun nih kita nggak tahu artinya, belum paham artinya, tapi kita dengan membaca itu, kita mendapatkan ketenangan. Kita juga mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya, terus kita juga mendapatkan solusi-solusi dari Allah. Ya, itu ketenangan, perlindungan, dan jalan keluar. Makanya baca Quran itu benar sekali ya, tapi tetap niatnya ya buat ibadah ya, jangan baca Quran ya mohon maaf nih karena ria atau apa ya, karena pengen terlihat soleh. Ingat, baca Quran niatnya karena Allah dan lihat apa yang terjadi dengan kehidupanmu. Dan mudah kok, sebenarnya mudah baca Quran. Ini bagi tips ya. Tipsnya adalah selesai sholat itu coba dulu satu halaman aja dulu, biar konsisten. Ingat, pada subuh konsisten aja dulu. Ya, konsisten misalnya sebulan 2 bulan. Nanti kalau misalnya udah sebulan 2 bulan, tambah 2 halaman. Coba satu halaman aja dulu, karena kita kejar konsistennya. Kata Rasulullah SAW, ya uhibbu a'mal ilallah adwamuha wa inqol. Aku mencintai amal-amal kepada Allah yang konsisten walaupun sedikit. Nah, jadi konsisten ini yang kita kejar, teman-teman, ya. Baik itu dari konsisten dari misalnya dari pekerjaan, dari kehidupan sehari-hari, dari amal. Ya, itu konsisten itu duluan sebenarnya yang dikejar. Ya, bukan banyaknya, bukan kualitasnya, tapi kuantitasnya dulu. Karena dari kuantitas itu akan membentuk kualitas, yaitu adalah pesan dari Rasulullah SAW.
Oke, ini menarik sekali ya, semua burger milik Allah ya, semuanya milik Allah tuh Bang Isa senang sekali dengan campaign ini, dengan kata-kata ini ya. Karena memang betul, ya memang betul sekali ya dan ini mengingatkan kepada masyarakat, luar biasa ya. Kalau orang banyak tersadarkan ada campaign ini ya, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kita akan tauhid kepada Allah, ini campaign yang luar biasa. So, pertahankan ya Bang Aldi, semoga berkah selalu, rezekinya terus berlimpah ya, tetap menjadi bermanfaat bagi orang banyak dan bagi teman-teman ya Sobat Baitullah, ya tetap semangat, berdoa dan ingat tadi ya, kalau misalnya ada dengan kita mengingat ini semua milik Allah, kalau terjadi masalah, ujian, kita tidak terlalu bersedih hati. Sedih itu wajar, tapi kita terlalu bersedih hati karena ingat, oh, ini semuanya atas izin Allah. Tapi kalau kita pun mendapatkan nikmat kesenangan, kita pun tidak terlalu sombong. Karena apa? Semuanya atas kehendak Allah.